Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Ining di channel Berkreasi Tanpa Lelah. Ini aktivitas saya di dalam pabrik tahu ya teman-teman semua. Pasti kalian semua sudah tahu pekerjaan dan aktivitas saya sehari-hari ya. Terima kasih kalian semua yang masih setia di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah, yang mungkin bisa menginspirasi untuk kalian semua yang ingin membuat usaha sendiri di rumah ya, atau usaha apapun itu. Yang penting kita telaten dan ulet, bersyukur apa adanya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, insya Allah kita akan sukses. Jadi ini saya lagi kekurangan karyawan, jadi saya turun tangan sendiri ya teman-teman. Jika saya memiliki karyawan yang lebih, saya tidak turun tangan sendiri, saya cuma mengawasinya saja, tapi saya tetap beraktivitas dalam berbagai hal. Jadi ini saya lagi ngisi tahu di dalam loyang, di dalam ember. Ini yang sudah dipesan pelanggan-pelanggan saya ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jangan di skip-skip ya yang ingin melihat aktivitas saya sehari-hari. Dan terima kasih juga semuanya yang sudah berkunjung dan menyaksikan aktivitas saya. Ini tahunya masih panas dan masih ada di atas papan. Jadi para pelanggan-pelanggan yang memesan tahu, ini kami ambilkan yang di atas papan langsung ya, diiris sesuai permintaan mereka, tergantung mereka mau dibikin apa. Kalau mereka mau menjual tahu isi, mungkin itu ukurannya lumayan besar ya dibanding dengan penjual sayur keliling. Jadi ukurannya beda-beda setiap pelanggan. Dan saya juga melayani eceran ya untuk warga sekitar, tetangga-tetangga mungkin yang ingin menggoreng tahu untuk dimakan sendiri, dimasak sendiri, itu juga saya layani. Jadi saya tidak cuma melayani yang pembeli besar yang jual-jualan di lapak, tapi saya juga melayani warga sekitar yang membeli eceran di rumah. Jadi mulai dari yang besar, yang kecil, itu alhamdulillah saya syukuri dan saya terima. Jadi ini saya juga pagi masih beraktivitas dalam mengurus keluarga, mengurus anak-anak saya yang masih kecil. Saya juga ngomong sendiri, masak sendiri, dan saya juga masih bisa beraktivitas di dalam pabrik jika saya kekurangan karyawan. Jadi beginilah ya keseharian saya sehari-hari. Tapi tidak apa-apa ya, selama masih kita sehat, kita syukuri apa yang kita miliki. Dan alhamdulillah aktivitas saya sehari-hari ini bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat 5 waktu juga yang muslim ya. Jadi syukurilah apa yang kita miliki selama kita masih sehat, selama kita masih bisa berusaha. Ini proses pembuatan tahu ini lumayan rumit dan panjang, jadi tidak bikin langsung jadi ya. Jadi masih butuh proses dari kedelainya direndam dulu selama 2 sampai 3 jam, baru ditiriskan, digiling, direbus, ditapis, setelah direbus, disaring, kemudian dicuka, dicetak hingga pengepresan.
jadi lumayan lama prosesnya. Tapi tidak apa-apa ya, setiap pekerjaan itu harus kita syukuri dan kita harus kerjakan dengan baik. Oh iya teman-teman semua, saya juga mau memberikan tips untuk kalian semua ya. Jadi kita dalam melayani pelanggan, kita harus ramah ya. Kita harus ramah, senyum, dan ditanya maunya pelanggan itu beli apa, seperti apa maunya gitu. Jadi pelanggan itu, pembeli itu adalah raja, jadi kita layani dengan baik ya. Jika kita masih sibuk, kita harus bilang dulu sama pelanggannya kalau sabar dulu ibu, mungkin begitu ya. Tapi begitulah saya ya teman-teman. Jadi saya itu kalau masih sibuk, saya juga akan bilang kepada ibunya, kepada pembelinya itu kalau saya masih sibuk, jadi mohon sabar. Jadi kalau dengan pelanggan itu jangan judes ya, supaya mereka betah membeli ke tempat kita. Dan ini yang saya produksi ini namanya tahu putih super. Yang saya gunakan itu adalah kedelai impor ya teman-teman. Yang kedelai impor ini lumayan mahal juga harganya, tapi kadang saya kalau ada kedelai lokal, saya juga menggunakan kedelai lokal. Jadi kedelai lokal itu harganya agak di bawah sedikit daripada kedelai impor yang semakin naik terus harganya. Tapi walaupun kedelainya ini harganya naik, alhamdulillah saya bisa mengatur strategi dan bisa mengatur keuangan. Begitu juga dengan produksi saya, alhamdulillah masih banyak peminatnya sampai saat ini walaupun harga yang selalu melonjak terus. Jadi tergantung dari kitanya ya, kita harus menyesuaikan. Karena harga barang-barang ini mahal, harga kedelai serta BBM mahal, jadi kita harus sesuaikan harga dari produksi kita harus dinaikkan juga. Jadi bagi masyarakat sekitar yang mungkin merasa ya karena tahunya ini harganya naik atau menipis mungkin, jadi kita harus mengerti dengan keadaan yang seperti ini. Jadi para pengrajin tahu juga itu sudah menyesuaikan tentang harga produksinya ya. Jadi jangan kaget untuk para peminat tahu tempe yang mungkin kok harga tahunya, harga tempenya semakin naik atau diperkecil, dipertipis. Jadi jangan kaget ya, memang sudah begitu karena harga-harga ini mahal sekali ya teman-teman semua. Dari kedelainya, dari BBM-nya itu naik, jadi harga juga kami sesuaikan dengan modal kami. Jadi seperti itu ya. Dan untuk bahan bakarnya saya juga membeli dari kayu bekas, dari serbuk-serbuk kayu, dan itu per karungnya 5-6 ribu. Jadi mahal ya, per karungnya itu 5-6 ribu, dan itu dalam satu hari itu yang dihabiskan bisa sampai 50 karung ya, tergantung dari produksinya kita itu banyak atau tidak. Jadi seperti itu kurang lebihnya, membutuhkan 50 karung kayu. Tapi itu tidak apa-apa ya, itu mungkin sudah resiko kami sebagai pengrajin tahu tempe, sebagai pengusaha kecil. Jadi resikonya seperti itu, yang dikeluarkan banyak dan alhamdulillah penghasilannya juga disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran kami disesuaikan ya. Jadi di para peminat-peminat tahu tempe, saya mohon maaf jika mungkin harganya ini naik atau diperkecil ukurannya. Jadi alasannya seperti itu ya, karena bahan-bahan naik. Jadi kita juga bekerja tidak mau rugi, kita juga bekerja butuh untung.
mencari untung juga, jadi disesuaikan ya teman-teman. Dan ini untuk kualitas tahunya, alhamdulillah saya selalu mengutamakan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu maunya tahu yang seperti apa. Dan untuk yang meminati sebagai penjual tahu isi, mereka menginginkan tahu super yang digoreng itu bisa mengembang ya. Biasanya kan juga ada tahu itu kalau digoreng dia semakin mengecil dan memerah, tapi alhamdulillah saya selalu mengutamakan pelanggan dan tahu saya alhamdulillah baik, tidak seperti yang tidak mengecil dan tidak memerah ya. Jadi kalau digoreng itu super ngembang. Ayo sobatku semua, saudara-saudaraku semua, ayo kita bekerja dan berkarya. Jangan cuma diem ya, selama kita masih sehat, ayo kita bekerja dan berkarya. Semoga sukses ya. Dalam setiap usaha kita harus syukuri ya teman-teman. Jadi jangan cuma tergantung sama orang lain, ayo kita berusaha sendiri. Dan ini contohnya seperti saya, walaupun saya tidak ada karyawan, walaupun lelah, walaupun capek, kita harus tetap bekerja terus. Kita harus tetap berkreasi ya, berkreasi tanpa lelah pastinya. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk ibu-ibu juga, jadi para ibu-ibu kalau bisa kita itu bisa bekerja sendiri ya, bisa menghasilkan uang sendiri, membantu keuangan keluarga. Dan inilah aktivitas saya sehari-hari. Saya tetap terus berkarya, terus berkreasi, terus berusaha. Dan saya dengan senang hati melayani pelanggan-pelanggan saya yang keluar masuk ya. Jadi selama kita itu tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, insya Allah kita akan sukses teman-teman. Jadi biarkan saja jika ada yang membuli atau tidak suka dengan kita ambil hikmahnya saja. Yang penting kita bekerja dan berkarya, tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu kenyamanan orang lain atau merugikan orang lain. Selama kita bisa, kenapa tidak? Ayo bekerja dan berusaha sobat, ayo semangat terus. Jadi ini ya teman-teman, jadi ini setiap pelanggan ini mintanya sendiri-sendiri ya. Yang satu maunya diiris dengan sesuai ukuran yang mereka inginkan, yang satunya juga begitu, disesuaikan dengan yang mereka mau. Jadi seperti ini, setiap orang itu beda-beda kemauannya. Jadi saya harus turuti semua apa maunya mereka supaya tahu saya laris manis. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Diambil hikmahnya, jika ada yang tidak baik atau yang Anda sukai silahkan komen di bawah ya. Jadi kalau pabrik tahu tempe ini enak sekali ya teman-teman. Jika kita tidak ada makanan mungkin di kulkas, tidak ada stok makanan di kulkas, kita tinggal ambil saja. Kita ambil saja yang ada, yang kita produksi ya. Jadi sudah tidak ribet-ribet lagi harus keluar membeli ini itu. Jika adanya tahu, adanya tempe, ya itu aja yang dimasak. Itu sudah enak banget. Tergantung kita masaknya yang gimana ya. Untuk tahu tempe juga ini enak juga loh digoreng.
baru untuk temen ngopi. Pasti enak banget. Siapa yang suka silahkan komen di bawah ya. Atau mungkin menu-menu andalan lain yang kalian sukai, yang bunda-bunda sukai, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan coba sama-sama ya. Ini dalam setiap masakan biasanya menghasilkan 10-11 papan tahu ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada karyawan, saya sendiri yang mengisi tahu di dalam loyang seperti ini, di dalam tempat seperti ini, itu sampai puluhan papan yang saya habiskan ya, yang saya isi di dalam loyang begini sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi saya itu sudah terbiasa ya teman-teman, yang saya kerjakan seperti ini, saya bisa menghabiskan puluhan papan dalam setiap harinya. Tapi ini menyenangkan ya teman-teman. Kita juga di dalam pabrik kan tidak sendiri, kita juga di dalam pabrik ada beberapa karyawan saya, jadi lumayan kita bisa menghibur. Begitu juga dengan karyawan yang begitu juga dengan pelanggan yang keluar masuk itu berganti-ganti orang, pastinya kita tidak bosan ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki teman-teman. Semoga menginspirasi ya, semoga bermanfaat. Dan ini yang saya isikan di dalam ember sebesar ini, ember putih sebesar ini isinya 2 papan tahu. Dalam satu papannya ini harganya 55.000 ya. Jadi kalau 2 papan berarti 110.000. Berarti setiap ember yang saya isi ini, ember putih seperti ini ya teman-teman, jadi ini harganya 110.000. Yeay, alhamdulillah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan aktivitas saya di dalam pabrik tahu. Semoga terhibur dan bermanfaat ya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat 5 waktu bagi yang muslim. Jangan lupa like, share, dan komen. Ayo semangat terus, ayo kerja terus selama tidak merugikan orang lain ya. Terima kasih sudah nonton sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.